Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, bersyukur buat hari ini. Kembali kami boleh beribadah, kami yang ada di tempat ini, juga kami yang ada di rumah. Biarlah firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan bisa terbuka pikiran kami menghadapi setiap pergulatan zaman, setiap tren budaya, setiap gerakan-gerakan yang ada di sekitar kami, dan kami menempatkan posisi kami bagaimana kami harus ada di sana. Biarlah kami boleh diberikan hikmat, keterbukaan hati yang lapang, supaya kami bisa mengerti rencana Tuhan dan panggilan Tuhan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyiapkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Hari ini saya memang memilih tema yang berbeda ya. Karena memang tema kita dengan ibadah umum di atas sama, tetapi ada pilihan-pilihan yang boleh berbeda, dan saya khusus memilih satu tema, culture jamming. Dan ketika saya memilih tema ini, saya juga belum belajar itu apa ya. Saya belum tahu itu apa. Kayaknya saya pernah dengar ketika saya belajar teori-teori tentang postmodernisme. Maka itu saya rasa ini saya perlu sampaikan sesuatu yang menarik, dan saya juga bisa belajar. Ketika saya menyampaikan ini, saya belajar. Maka ketika memilih desain daripada promosi tema itu, saya mengambil dari satu gambar Handmaid's Tale. Ya, walaupun Handmaid's Tale ini bukan culture jamming, tetapi ini adalah salah satu film yang bagi saya cukup mengoyak batin saya dan membuat saya mengkritisi kekristenan saya. Mengapa? Karena di film ini digambarkan satu negara sudah menjadi Kristen fundamentalis evangelical gitu ya. Sudah menjadi fundamentalis evangelical dan diterapkan semua prinsip-prinsip Alkitab termasuk di dalam setiap lapisan bidang, termasuk akhirnya ada yang namanya handmaids. Handmaids itu wanita-wanita yang dianugerahi rahim yang subur. Sementara banyak anak-anak Tuhan yang memimpin negara pada waktu itu tidak punya istri-istri yang mandul. Maka wanita itu diindoktrinasi bahwa kamu punya berkat dari Tuhan untuk kamu bisa disetubuhi. Dan sebelum melakukan persetubuhan itu ayat-ayat dibacakan bahwa kamu diberkati kandungan seperti Lea yang menghasilkan buah tirida. Itu serem sekali. Dan di situ kelihatan bagaimana ayat-ayat tertentu digunakan untuk violence, untuk menindas, untuk membodohkan orang itu nggak boleh berpikir, nggak boleh pinter. Maka ada film ini salah satu bentuk bagi saya kritik cultural terhadap evangelical Christian. Kalau boleh saya tafsirkan, ini juga sebuah culture jamming. Culture, budaya jamming itu dibuat macet, dibuat berhenti. Maka kalau anak-anak Tuhan yang tidak cukup mengerti banyak bisa cukup shock. Mungkin mempertanyakan kekristenannya. Saya nonton itu, wah, 7 season ya, saya selesaikan di dalam berapa waktu. Karena saya lihat ini penting sekali. Dan dikatakan apa? Knowing was a temptation. What you don't know won't tempt you. Jadi lebih baik kamu bodoh. Percaya aja Alkitab kebenaran. Ini yang paling benar, ini yang paling truth. Udah, ilmu itu sesat. Orang di luar sana yang gak kenal Alkitab hancur hidupnya. Udah, gak bisa dipercaya. Kamu cuma bisa percaya kepada kita. All you have to do atau mazaf is keep your mouth shut and look stupid. It shouldn't be that hard. Ya. Ini sebuah kritik cultural dari kelompok feminis orang Kanada, penulisnya Margaret Atwood, bukunya bestseller. Ya, jadi kalau nanti nonton diskusi sama saya ya, supaya saya tidak dianggap menyesatkan gitu ya. Nonton nggak apa-apa, base itu diskusi ya, nggak ada di Netflix, nggak ada di Disney Hotstar, kita harus nonton di tempat lain teman-teman. Ini sungguh kritik yang saya sebagai orang evangelical saya harus mengkritik dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Ya. Di sini yang mengkritik saya adalah apa? Mereka berani mengkritik, menyuarakan suara mereka terhadap satu budaya Kristen Amerika, fundamentalis evangelical Christian. Ya, kita banyak mewarisi dari tradisi itu, teman-teman. Ya. Ini adalah bentuk sebuah kritik cultural sebetulnya. Digunakan melalui buku novel, aslinya dari novel dan sangat terkenal. Saya tahu dari teman, kalau teman-teman tahu Pastor Nindyo Sasongko, ya saya waktu discussion itu menarik banget. Ya udah tonton, coba saya tonton, saya download bukunya, dan ini sebuah kritik terhadap evangelical.
Ya, itu background pemilihan saya display daripada promo. Jadi itu bisa disebut sebagai culture jamming. Tapi ketika saya mempelajari lebih dalam, ternyata culture jam itu berbeda teman-teman. Culture jam itu betul kritik cultural, tetapi musuh daripada culture jamming itu adalah sebuah budaya kapitalis industri yang menekankan yang namanya consumerism. Oke? Menekankan satu budaya consumerism. Kamu menikmati, membeli, menikmati, mengkonsumsi apapun yang ada yang disediakan oleh media, itu kamu konsumsi. Dan culture jam itu mengkritik terhadap budaya consumerism yang sama sekali tidak mendapatkan perlawanan. Mereka bukan Kristen. Mungkin ada Kristen yang tergabung di dalam culture jamming ini. Maka dikatakan bahwa apa? It's a form of protest used by many anti-consumerist social movement. Mereka tidak cuma protes, mereka tidak cuma mengkritik kata-kata atau melalui gambar-gambar, melalui seni, tetapi mereka juga mempraktekkan satu movement. Movementnya adalah contohnya mereka akan menggerakkan masyarakat untuk ada hari tidak membeli. Ya, mereka akan mengedukasi orang bagaimana marketing industri konsumerisme itu bergerak di dalam dunia ini. Bagaimana caranya melalui simbol-simbol dia merubah cara pikirmu. Jadi mereka orang-orang yang cerdas. Belajar mungkin semiotika, kalau di sini yang belajar marketing tahu semiotika. Tanda, bagaimana tanda tertentu itu identik ketika kamu pakai tanda itu, kamu ternyata lebih merasa berharga. Ketika kamu pakai benda tertentu, kamu merasa lebih cantik daripada temanmu. Ketika kamu duduk di tempat tertentu, kamu merasa lebih tinggi derajatnya daripada orang lain. Ya, maka saya mengutip seorang tokoh, saya lupa namanya, kalau nggak salah Baudrillard, dia mengatakan bahwa manusia itu sebetulnya mengkonsumsi bukan benda, tetapi tanda-tanda yang ditempelkan di benda. Oke? Maka kalau ada tas harganya sama-sama 10 juta, satu nggak ada mereknya, satu ada mereknya, itu beda. Oke? Karena itu menandakan sesuatu. Jadi kita mengkonsumsi tanda. Jadi orang-orang yang mengkritik consumerist society ini, mereka juga orang-orang yang bukan bodoh. Mereka mencoba menghentikan, mereka mencoba membuat macet distribusi daripada konsumerisme ini, teman-teman, ya. Dan mereka mencoba menguliti atau membongkar metode dominasi di dalam media, ya. Kebayang nggak? Kalau kita dapat uang, apa yang ada di pikiran kita langsung begitu gajian? Apa? Beli barang, betul ya? Nggak pendeta, nggak orang, nggak anak kecil. Begitu ada uang, angpau gitu ya. Begitu dapat berkat, beli apa? Semua kita berpikir karena kita sudah disetting otak kita. Ada satu budaya yang kita tidak sadar kita konsumsi setiap hari. Apalagi sekarang dengan ada media sosial tertentu ya. Yang kerja startup banyak yang tahu. Begitu kamu bangun udah lihat. Kamu mau healing, kamu mau tempat viral, kamu mau pakai apa, semua sudah ada dan disodorkan dan tinggal kita klik itu datang ke rumah kita, teman-teman. Ini sesuatu yang real dan mereka adalah orang-orang yang mengkritisi. Salah satu dari mereka bilang kayak gini, bukan culture jamming itu bukan berarti kita, ya udah kita nggak ikut budaya, kita menciptakan budaya baru, kita nggak mau treadmill konsumeris katanya. Konsumeris itu kayak treadmill, kamu dibikin capek tapi kamu jalan terus, ya. Kita mau hentikan, kita mau ngurus anak. No. Dia nggak seperti orang-orang yang ekstrim seperti itu, tapi culture jamming itu berusaha coba. Ini ada satu masyarakat yang dikuasai oleh kapitalis industri, maka dia berusaha untuk nggak mau ikut-ikutan, oke? Dia nggak ciptain culture baru, dia cuma bilang, gue nggak mau ikut-ikutan, gue stop. Ya, maka mereka menyatakan dirinya sebagai we are not slackers, kita nggak males, we are not academic. Mereka bukan orang-orang ahli, walaupun mereka punya teori-teori ya untuk mengkritiki budaya dan permainan media. Saya dulu belajar semiotika, membaca sendiri buku-buku tentang tanda, bagaimana tanda itu mempengaruhi cara pikir kita. Contohnya gelas indah itu, gelas wine itu nggak bisa kayak pakai gelas bir. Mengapa? Karena wine itu ada beauty. Oke? Kalau megang nggak boleh gini. Pegangnya harus lembut. Seperti lekuan tubuh wanita. Kalau gelas bir harus besar. Mengapa? Karena dulu bir pertama kali diminum sama orang-orang pekerja-pekerja. Begitu jatuh,
Wah, kurang keras tangan saya. Brak, ada apa? Keringat-keringatnya yang meleleh di mana, teman-teman. Itu semua permainan tanda simbol untuk menandakan satu kehebatan, kekuatan, satu keindahan. Ya, maaf. Nanti akhirnya apa? Di Formula One, kalau begitu menang, lambangnya apa? Botol yang disembur-semburkan di mana-mana. Itu lambang sebetulnya secara seks itu adalah ejakulasi. Seperti penis yang mengeluarkan sperma dari botol itu. Itu lambang, simbol. Semua sensual, itu real. Kita bicara ini bukan sesuatu yang negatif, itu real. Semua desain ada tanda. Semua tanda mewakili sesuatu. Ya. Makanya gereja kan juga perlu tanda ya. Tanda salib ya. Mewakili sesuatu. Tanda tertentu mewakili sesuatu. Ritual tertentu melalui sesuatu, saudara-saudara. Mereka enggak akademik. Mereka juga bukan feminis. Walaupun ada feminis yang bergabung, mereka tidak membela beberapa kelompok wanita saja. Mereka secara culture berusaha memberhentikan konsumerisme. Mereka juga bukan leftis. Leftis itu pemikir-pemikir kiri Marxis. Ini kalau jelasin repot lagi. Yang harus revolusi, harus kekuasaan dihancurkan, digantikan revolusi yang baru. No. Mereka nggak kayak gitu. Mereka cuma kritik, diberhentiin aja rodanya. Maka mereka ada tindakan-tindakan. Bagaimana kita menggerakkan masyarakat untuk ada hari pay off day. Setiap sebulan berapa kali pay off supaya lebih hemat gitu kan. Supaya di stop, dibikin macet. Karena ini ada sistem yang gak beres. Semua orang bikinnya beli. Ya, kemarin minggu lalu saya khotbah di atas ya. Ada satu lagu Kristen, saya baru sadar ketika saya baru khotbah, baru nyanyiin lagu itu ya. Apa yang dicari orang uang. Apa yang dicari orang siang malam pagi petang uang bukan Tuhan. Amin. Selesainya bukan Tuhan. Amin. Itu meneguhkan masyarakat saudara-saudara. Ini edukasinya di mana ya? Bukan Tuhan, harusnya Tuhan gitu ya. Harusnya kasih. Bukan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan gitu ya. Itu menandakan dunia kita. Ya. Kenapa? Karena uang itu bisa membuat kamu bisa beli segalanya. Ya, nggak kesulitan. Mau makan apa, mau minum apa. Maka zaman dulu saya mengkritisi, mengapa makanan itu menjadi kulineri, wisata. Kulineri itu menjadi wisata. Dulu kagak ada di zaman saya kecil, makan jajan. Kalau jadi wisata itu udah menjadi sebuah gerakan sosial yang besar. Karena sekarang kamu gak cuma wisata ke Bali, ada wisata plus kulineri. Bahkan ketika tidak ke alam kamu ada kulineri. Walaupun saya percaya ya, orang Kristen perlu mendalami kulineri. Saya bilang anak saya coba kamu belajar baking, cooking dan segala macam yang healthy. Nanti kamu belajar psikologi makan dan segala macam supaya bisa healing orang. Perlu. Kita sayangnya nggak belajar kayak gitu kan. Ya, teman-teman itu real dan akhirnya menjadi sebuah budaya kulineri mengalahkan industri musik. Ya. Dekat sekali yang industri musik tidak pernah terkalahkan, mulai mengejar karena menjadi wisata, berubah doang wisata. Saya pernah berkhotbah dulu, me time. Ya. Me time-nya kenapa selalu belanja? Saya guyon sama Cimel, kamu me time itu kebiara gitu loh, gak ngomong seminggu ya kan. Pulang lu seger. Me time ke gunung, kamu duduk, makan, doa tiap hari, itu seger. Kenapa me time identik dengan nonton TV sendiri, makan makanan yang tidak sehat, habis itu manicure pedicure, bukan gak boleh teman-teman. Kenapa konsep me time-nya sama? Berarti ini ada budaya yang menciptakan, betul? Emang tahu-tahu me time langsung konsepnya jadi satu. Enggak, ada yang dijual. Ada tanda, ada satu kesepakatan yang dijual teman-teman. Bukan salah, kita perlu me time. Bukan gak boleh jalan-jalan. Saya jalan-jalan, yang lalu saya 1-2 minggu di Bali. Asik banget gitu ya. 1 bulan perjalanan gitu ya. 1 bulan saya meninggalkan Jakarta. Saya meninggalkan Jakarta 1 bulan teman-teman. Mumpung online. Gak perlu datang minggu tiap sini. Saya 2 minggu di Bali. Wah, enjoy banget. Bukan gak boleh. Ya. Bukan gak boleh belanja juga. Kojohan melarang bermerek-merek. Enggak, nanti kamu kritikin saya. Kenapa Kojo beli merek itu? Enggak, saya tidak melarang merek teman-teman. No, bukan itu ya. Dia bukan leftist. Dan beberapa pengikut daripada culture jamming ini, saudara. Culture jam ini mencoba lebih educate. Jadi kalau dia kritik, dia coba gak kritik. Dia coba apa? Dia coba mengundang artis-artis, desainer, scholars, aktivis, to create works that transcend the status quo rather than merely criticize it.
Nggak cuma ngeritik, tapi bagaimana kita menciptakan sebuah culture, budaya baru untuk bisa berhadapan dengan budaya konsumeris ini. Ya, saya pakai baju culture jam gitu ya. Ini dikasih Ricky ya waktu saya ulang tahun. Ini salah satu produk Kristen gitu ya. Dia banyak katanya saya Kojo kalau belum pakai kaos terbitan ini belum hamba Tuhan gitu ya. Hamba Tuhan yang gaul di karangan teman-teman yang karismatik rata-rata pakai kaos ini yang diciptakan sendiri, didesain sendiri, mengangkut pesan sendiri. Ya, saya khusus pakai hari ini supaya cocok dengan temanya teman-teman. Ya. Lagi pengen bikin sing. Tadi kemarin ada teman-teman Komsel yang udah bikin kaosnya sendiri. Ya, itu salah satu bentuk kita nggak harus mahal. Kita bisa membuat tubuh kita menyatakan sesuatu dengan pakaian kita kan. Dan nggak perlu malu. Istri saya malu aja. Saya sering paling saya bahagia pakai apa? Kaos retreat. Karena setahun saya bisa ngisi 4-5 retreat, saya nggak perlu beli kaos. Kadang-kadang datang, Metodis datang, Gloria. Jadi setiap saya datang ke sini kok nama gereja lain gitu ya. Istri saya bilang, lu gerejanya mana sih? Tapi enak banget, bahannya enak, gratis lagi ya. Dan desainnya nggak kalah didesain oleh anak-anak Tuhan gitu ya. Yang setiap gerejanya punya keunikan, ada yang bagus, ada yang nggak bagus sih. Yang nggak bagus saya kasih istri buat pakaian tidur. Teman-teman, ini ada culture jam, jadi mereka menggunakan juga scholars, artis. Ya. Dan salah satu senjata yang digunakan adalah meme. Ya. Meme itu apa? A unit of information yang bisa leaps from brain to brain to brain. Seperti genes. Ya. Seperti genetika. Dia cuma gambar doang. Indonesia tidak takut. Wah, udah itu meme. Membuat apa? Masyarakat jadi gak takut. Saya ketika melayani ini, saya ingat bom Sarinah terjadi, betul? Beberapa tahun lalu, bom Sarinah. Dan saya ingat salah satu pengurus, ini gimana? Aku pulang aman gak? Padahal bomnya di Sarinah, dia kayaknya di Karawaci waktu itu. Karena apa? Karena ada bom gitu. Jauh banget. Saya inget banget waktu itu dari sama pendeta Riki, kita lagi makan di Senayan. Saya ditraktir sushi waktu itu. Yang saya nggak tahu makan mentah gimana teman-teman ya. Sushi yang cukup mahal. Terus saya, ini ada bom. Gimana kalau ini di bom? Ini kan cuma Kemang ini kan juga mall elit. Gimana kalau ke bom? Ya udahlah Jo, kita mati bareng lah ya. Lalu tahu teman saya dari Surabaya telepon, Johan, kamu aman-aman saja? Istri saya, kamu cepat pulang. Ini di Kemang gitu ya. Akhirnya ya udah sama Ricky, ya udah kita pulang lah ya, supaya istri dan keluarga kita semua tenang, teman-teman. Ya. Tahu-tahu apa yang terjadi? Presiden kita habis itu punya semboyan dengan fotonya, jangan takut. Meme. Cuma gitu dong, jangan takut. Terus ada apa lagi? Terus ada penjual bakso di Sarinah. Ada orang duduk nontonin tembak-tembakan. Jangan takut. Ini meme yang membuat apa? Orang kalau stres kan takut. Kalau dibuat ketawa, orang itu rileks. Jadi begitu, jangan takut, jangan takut. Wah, kakak penjual bakso gak takut. Indonesia tidak takut. Ada tembak-tembakan polisi pada lihat semua sambil makan bakso. Wah, itu padahal fotonya cuma 1-2, bener gak? Tapi itu jadi meme yang menenangkan masyarakat. Ini meme. Ya. Dan cara culture jamming itu untuk menghentikan satu budaya konsumeris, dia menggunakan meme, teman-teman. Ya. Mengapa? Karena meme itu bisa merubah pikiran, bisa merubah behavior, ya, dan menggerakkan catalyze collective mind. Jadi pemikiran yang kolektif itu massal itu bisa berubah mendadak dan bisa mentransformasi budaya. Jadi ini kekuatan dari meme, simbol. Makanya kekristenan juga punya simbol itu yang menggerakkan ya. Ya, saya baru tahu ternyata dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin, itu bukan cuma milik orang Kristen. Martin Luther katanya juga begitu, teman-teman. Kita yang merasa itu Katolik. Jadi anak saya, Pak boleh gak? Boleh, saya bilang gitu. Itu tradisi dari Kristen kok. Ya gak harus punyanya Katolik. Katolik juga dulu dari kita bagian bersama, teman-teman. Ya, inilah contoh-contoh meme-nya. Keren ya. Saya tidak menjelekkan, ini salah satu contoh. Ini kan permainan yang kita main ya. Welcome to country ya. Ini meme teman-teman. Ya. Because you are ugly ya. Wait. Just kneel it. Burger King ya. Saya tidak menjelekkan, ini adalah contoh yang ada di Google. Kamu Google aja culture jamming, meme, munculnya ini semua.
Ya, masih banyak merek-merek yang lain teman-teman. Ini salah satu contoh. Dan ini membuat orang sadar, gue kurang cantik ya. Gue nggak bisa nggak beli. Gue mau cari mati tuh, gitu ya. Teman-teman, inilah yang digunakan oleh culture jamming. Makanya kalau teman-teman lihat di dalam tradisi kekristenan juga ada ya. Beberapa artis-artis Kristen menggunakan meme juga untuk mengubahnya menjadi sedikit Kristen lebihan. Betul ya? Jesus idol gitu kan. Apalagi ya, ada simbol-simbol yang dirubah untuk jadi Kristen teman-teman. Teman-teman, bagaimana kita berhadapan dengan budaya yang seperti ini? Apakah kita embrace culture jam? Atau kita sebetulnya menolak? Atau kita sebetulnya ambil bagian di dalam kapitalis consumerist society? Bagaimana posisi kita di tengah peperangan simbol? Ya, peperangan belief. Culture jamming hanya satu. Oke? Banyak jamming-jamming yang lain. Ada feminis, ada postkolonialis, ada minimalis, naturalis. Banyak banget. Banyak banget worldview yang tidak hanya worldview. Tetapi sekarang kalau kita perhatikan gerakan-gerakannya tidak cuma di sini. Tetapi mereka menggerakkan tubuh mereka. Gerakan-gerakan minimalis itu ada praktek, ada value, ada way of life-nya. Culture jamming ada value. Way of life-nya, caranya gimana? Waktu saya baca bukunya diajarin gimana kamu protes sama pemerintah, bikin suratnya, gimana kamu caranya membuat masyarakatmu, komunitasmu bisa macet, nggak beli sesuatu. Diajarin. Minimalis diajarin buku-bukunya, ceramahnya ada. Atau tren mindfulness, Eastern healing, disediain caranya, tempatnya. Itulah yang menjadi kritik saya. Kenapa Kristen urusannya di sini doang? Khotbah doang. Doktrin doang, bukan itu tidak penting. Tetapi itu tidak menjadi sebuah way of life. Makanya banyak anak Tuhan ketika di gereja, iya tahu benar tapi gak bisa. Karena tubuhku dari Senin sampai Jumat, ini yang gue alamin. Kalau gue gak gini, gue gak dapet something. Oke? Maka kekristenan tidak bisa berhenti di sini. Saya boleh ngomong karena saya dari tradisi yang belajar teologinya di sini. Sekarang mulai dipikirkan bagaimana penting. Maka saya suka teman saya yang neliti bagaimana visual ini nanti mempengaruhi spiritualitas. Keren banget gitu ya. Kurang kerjaan kata dia. S2 cuma ngurusin layar ini. Bahwa ada relasinya benda yang ada di sini itu dengan penumbuhan spiritualitas kita. Itu keren. Bagaimana nanti musik, makanan, kebersamaan dengan sesama, gerak tubuh. Ya, ini problem dari kita teman-teman. Ya. Bagaimana kita berhadapan dengan ini ya? Saya akan mengutip Reinhold Niebuhr ya kalau nggak salah. Dia punya teori Christ and culture. Kamu yang mana? Banyak Kristen yang ini Christ against culture. Hajar culture itu berdosa, musuh kebenaran. Kita harus menegakkan kebenaran untuk mengkritik semua melawan budaya zaman, melawan gerakan zaman. Karena zaman berdosa. Christ against culture. Benar. Saya tanya, banyak mesin-mesin kedokteran yang bagus, obat-obat yang bagus diciptakan semua sama orang Kristen enggak? Lawan tuh. Ngerti maksud saya? Lawan. Mobil diciptakan semua anak Tuhan, lawan, gak usah pakai mobil. Ngerti maksud saya teman-teman? Ya. Kenapa kita tidak bisa melihat bahwa zaman itu juga diciptakan sekalipun orang tidak percaya. Ketika dia lebih ngurusin tubuh daripada orang Kristen. Dia lebih ngurusin kulit. Bagaimana kulit sehat. Bagaimana makanannya. Disuntik tertentu. Dipelihara. Bisa lebih glow. Dia neliti itu orang Kristen bilang. Oh ini zaman berlawanan dengan Kristen. Dia justru menghargai ciptaan Tuhan kulit manusia. Yang sebetulnya harus dirawat, dijaga. Diciptakan Tuhan dengan indah. Ya, kita cenderung Christ against culture. Tapi diterima semua. Kagak juga. Maka golongan yang kedua Christ of culture. Christ of culture, Kristus itu dari culture. Culture ini baik. Maka golongan kedua lebih ke arah liberal. Udah terima aja semuanya gitu kan. Karena culture ini dari Tuhan semuanya yang bagus. Jadi yang pertama ekstrim. Tapi pertama bisa dipakai gak? Iya ada against karena ada culture yang evil, betul? Ada ketidakadilan di dalam capitalist society. Maaf, gaji Michael Jordan itu sama dengan seluruh, seingat saya, karyawan
di Asia, kalau nggak salah di Asia atau di Malaysia, dikumpulin bareng, dihitung gajinya Jordan lebih mahal. Walaupun Jordan jagoan saya. Idola saya Michael Jordan. Saya belajar dari membaca dia dan melihat sejarahnya. Saya suka nonton Last Dance. Tapi tetap ini realita. Tetap ada yang di-against, ada. Tapi ada yang diterima, ada. Ya, maka berusaha menengahi Christ above culture. Tuhan itu di atas budaya. Ada yang buruk, ada yang baik gitu ya. Tuhan melampaui budaya. Terus kalau di atas nggak turun-turun gimana gitu kan. Ada yang kedua, Christ and culture paradox. Mereka berjalan bersamaan. Ada yang baik di dalam budaya tetapi ada kekristenan yang benar. Maka kekristenan bertugas untuk melihat budaya yang berjalan bersama ini. Yang terakhir, Christ the transformer of culture. Tuhan mentransformasi budaya. Kita yang mana? Kalau saya percaya, semua pendekatan ini, saya percaya seperti D.A. Carson mengatakan, depending on the context, the church may need to employ a combination of approaches selectively from one or more of them. Kita perlu pakai. Ada kadang-kadang society yang harus dihancurkan. Kadang-kadang di gereja juga ada society yang gak baik, betul kan? Di kalangan Kristen ada gak society yang gak baik? Ada, harus dihancurin. Yang melihat orang-orang yang di luar gereja ketika datang dengan pakaian yang tidak seperti idemu, kamu bilang itu orang berdosa. Ketika dia datang bertato, itu orang berdosa yang kamu harus dia unchurch gitu ya. Teman-teman, ada culture-culture yang kita perlu rombak. Kita harus di mana? Dan bagaimana ketika melihat ini kita harus semuanya ini. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan kita melihat Kristus di dalam budaya, melawan budaya, dari budaya. Karena Yesus juga menerapkan budaya-budaya Timur Dekat kuno, hospitality, betul? Ya, budaya Yahudi banyak di-embrace, makan bareng, nyuci kaki, ya, penginjilan secara hospitality, itu semua ada dalam budaya. Karena budaya ada yang baik dan ada yang tidak. Oke teman-teman? Dan bagaimana kita melihat di dalam sejarah Alkitab, kita melihat tokoh, saya tidak bisa sebutkan. Ada 2 tokoh teman-teman. Di Mesir ada Yusuf, di Babel ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, Abednego, ada Musa. Apakah mereka dipisahin Tuhan dengan budaya mereka? Tidak. Ada seorang ahli yang mengatakan Musa itu harus di Mesir untuk belajar semua peradaban Mesir, ilmu-ilmu Mesir. Bahkan ketika Musa keluar dari Mesir, dia ambil tuh emas-emas yang diberikan orang Mesir. Emas-emas hasil penyembahan berhala, oke? Untuk apa? Untuk sebetulnya bisa digunakan untuk membangun rumah Tuhan. Tapi sayangnya dibangun untuk membangun lembu. Lembu itu disembah lagi. Ya, Tuhan tidak membiarkan itu tidak diterima. Tuhan bilang terima, gunakan untuk memuliakan Tuhan. Karena segala peradaban budaya dibangun oleh kecerdasan manusia. Dan kecerdasan manusia dianugerahkan Tuhan yang cerdas. Amin. Maka gak perlu kamu jadi Kristen untuk kamu bisa menemukan banyak hal yang terbaik. Dan tidak selalu ketika kamu Kristen, kamu pasti menemukan hal yang terbaik kalau kamu malas-malesan. Betul? Ini masalahnya Kristen kadang-kadang merasa gue superior. Gue dapat hikmah dari Tuhan. Lu gak pernah belajar. Lu gak pernah neliti yang orang gak neliti. Sederhana aja. Kalau anak-anak Kristen putus cinta, lagu mana yang bisa mewakili? Nggak ada lagu Kristen. Paling Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan. Ya anak-anak Kristen, kalau putus cinta ciptain lagu yang indah. Yang membuat orang putus cinta ketika dengar, dia benar-benar bisa menceritakan kepedihannya. Tapi di saat yang sama membuka hatinya untuk ada harapan di dalam Tuhan. Nggak ada lagunya. Karena dianggap itu tidak rohani. Gila kan? Ya. Teman-teman ini real ya. Tuhan kita gak kayak gitu. Kalau kita lihat di Yusuf. Orang Mesir lihat Yusuf apa? Hikmat akal budi. Dikatakan apa nih? Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Tidak ada orang yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Firaun yang ngomong. Ya. Bisnismen paling dahsyat. Di tengah budaya yang sangat maju. Ngomong Yusuf itu punya hikmat. Yusuf rajin doa pasti. Ya kan? Tapi emang Yusuf tidak punya kemampuan yang lain? Yusuf punya kemampuan menahan. Dimasukin di sumur. Politik kena politik istri daripada tuannya. Ya. Bertahan bertahan di sel. Dengan makanan yang sederhana. Itu perlu kecerdasan loh, bener gak?
Kita jangan bilang pengetahuan itu adalah sekolah. Sorry, kadang-kadang sekolah bodohin. Coba, udah pernah tak coba dulu. Tutup mata. Gambar pemandangan. Buka mata. Gunung. Gunung 2 gitu ya. Ada matahari, ada jalan, ada burung. Saya pernah coba sama anak yang gak sekolah di pedalaman. Gambar pemandangan. Ada gambar pohon, sungai, batu. Ini pinter mana? Dan saya baru kemarin mendengarin dari seorang psikolog namanya Jordan B. Peterson. Dia ngomong apa? Jangan kamu pikir ketika orang gak belajar, dia tidak punya kecerdasan. Ketika dia gak sekolah, jangan kamu berpikir. Dia bilang bahwa papanya itu punya teman yang gak bisa ngitung sama nulis. Tapi begitu lihat domba, dia tahu dombanya kurang. Ada yang kurang, gak lengkap. Domba yang banyak itu. Dia bilang apa? Mungkin ketika kita sekolah, kita lupa melatih dimensi manusia yang begitu luasnya. Yang lu gak pernah latih. Tapi semua disamakan menjadi sekolah karena sekolah sudah menjadi industri, betul? Industri percetakan manusia yang kamu dikasih kurikulum sama, program yang sama, otak yang sama. Padahal Tuhan menciptakan tubuhmu dengan kecerdasan yang berbeda-beda. Walaupun sekolah sekarang bergerak ke situ, betul ya? Teman-teman, ini real ya. Dan kita melihat karena pengalaman hidup yang berat, tapi Yusuf bertarung terus berjuang. Dia diakui apa? Punya hikmat, punya akal budi. Dan waktu itu hikmat itu tidak di sini. Hikmat itu di tubuh, way of life. Way of life. Cara hidup. Dan bilang apa? Dia berani menyatakan Allah yang disembah. Mengapa? Hidupnya udah susah. Ngapain gak berani? Udah pernah bahaya berkali-kali. Dia gak takut. Dia tahu penderitaan itu apa. Ya, kritik terhadap anak-anak sekarang ketika saya berkhotbah di beberapa perusahaan, anak sekarang cerdas, pinter, kreatif, tapi tubuhnya nggak tahan stres, nggak tahan di tempat, nggak kuat, nggak kayak generasi yang sebelumnya. Mengapa? Karena kamu tidak pernah melatih tubuhmu. Maka sekarang pendidikan sadar, gerak tubuh, olahraga itu penting untuk kecerdasan. Oke? Perlu. Kalau punya anak, pilih satu olahraga yang dia bisa expert karena di situ dia melatih otot-ototnya itu sampai batas maksimal. Kalaupun tidak yang itu mungkin yang lain, tapi dia punya keahlian. Mungkin piano itu juga gerak tubuh, mungkin musik. Makanya orang Yahudi selalu di rumahnya harus ada alat musik. Ya, kan itu bagian dari kecerdasan. Oke, teman-teman. Daniel dikatakan apa? Sesungguhnya Allahmu itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau dapat menyingkapkan rahasia itu. Walaupun konteks ini Daniel bisa menafsirkan mimpi, semua bisa menafsirkan mimpi, tapi kalau kita lihat kisah Daniel, dia punya cara makan yang beda. Mungkin dia berpakaian seperti orang Babilonia, dia ngomong dengan bahasa seperti itu, teman-teman. Tetapi ketika berbicara way of life, dia makan dengan sangat bijak. Dan itu menentukan kecerdasannya. Ya. Kadang saya salut sama anak-anak Indonesia nggak dikasih makan dengan sehat gitu ya. Tapi tetap pinter-pinter gitu ya. Apalagi kalau makannya sehat. Saya kadang-kadang di sekolah bilang kasihan sama anak-anak gitu ya. Udah dituntut, udah kerja keras, ngelihat pendidikan itu nggak bahagia tapi nilainya tetap baik. Bayangkan kalau dia bahagia dan indah ketika belajar ya. Wah pasti lebih baik lagi teman-teman. Jadi hal yang tubuh itu penting sekali. Dan di sini apa cirinya? Di dalam budaya mereka control culture melalui tubuhnya teman-teman. Tetapi mereka juga berdialog, mereka ada di dalam budaya itu. Maka teman-teman jangan kaget di dalam Alkitab kita. Bulan-bulannya itu adalah bulan-bulan disebutkan dari dewa-dewa Babilonia. Nama-nama bulan. Ya, oke. Jadi ini real. Ada di sana. Di dalam penderitaan bertahan punya hikmat kebijaksanaan. Ini saya paling suka gambar ini. Mengapa? Kan di Babilonia itu orang-orang Israel itu di tepi sungai itu nangis. Kenapa? Karena kita katanya disuruh nyanyi lagu Tuhan di tanah asing. Gitu. Ya, ketika di tanah asing di tepi sungai Babilonia, mereka meminta orang Babilonia nyanyikan pujian bagi Tuhan. Kami pengen dengar katanya indah. Bagaimana kami menyanyikan pujian bagi Tuhan di tanah asing? Ya, tapi di sana ada tokoh-tokoh Tuhan. Tokoh-tokoh anak Tuhan, ada Yusuf, ada Musa, ada Daniel, ada SMA, Sadrak, Mesak, Abednego ya paling gampang ya. Itu gila.
Jadi yang paling saya senang adalah Sadrak Abednego. Ketika disuruh nyembah berhala, dia bilang apa? Kalau Tuhan bisa nyelamatin kami akan selamat. Tapi kalau tidak, kami tidak akan nyembah patung itu. Jadi ada nilai, ada value, ada way of life yang beda. Mungkin pakaiannya sama, pakai merek yang sama. Kalau dulu nggak ada merek ya, penjahit yang sama. Mungkin mereka harus pakai pakaian mewah, betul nggak? Jadi pakai pakaian mewah nggak salah. Karena mereka di posisi-posisi pemimpin pasti pakai pakaian mewah, betul kan? Tapi apakah harus selalu merah? Enggak. Salahnya adalah nggak mewah, cuma mewah. Makan yang baik nggak apa-apa. Tapi bisa nggak makan yang nggak baik juga? Ketika kamu makan dengan baik dan di situ kamu bisa dekat dengan orang-orang tertentu. Saya pernah menikmati makanan yang baik. Saya juga pernah di trotoar sama makanan yang tidak baik. Tapi ada orang yang harus merasakan cinta Tuhan di sana. No problem. Ya. Jadi jangan jadi cowok. Gue cari cowok, cewek yang mau diajak makan gak enak. Kurang ajar loh. Ya. Kalau kamu mencintai dia, kasih yang terbaik juga. Tetapi kamu juga harus ngajarkan. Hidup itu tidak baik. Teman-teman, saya bersyukur waktu saya ke Bali saya dapat kesempatan. Saya dapat kesempatan satu keluarga nginep di Kempinski. Cuma khotbah 15 menit. Nginep 2 malam. Enak kan? Jadi pendeta? Nggak mau ya. Tapi teman-teman, saya menikmati. Bohong nggak nikmatin. Saya tuh kayak orang desa loh. Kenapa? Toiletnya hangat. Yang di Kempinski tau kan. Aduh, toiletnya enak banget. Saya pertama nggak tahu caranya gimana. Saya tanya aja di pencet ini Pak. Oh ada dryernya gitu. Waduh, saya lama itu di toilet ya. Relax. Tapi ketika saya dalam perjalanan, saya ajak anak saya ketika di Surabaya kita nginep. Yang juga penginapan yang 100.000. Kita pompa kasur angin. Anak-anak kalau tidur malam kriak. Saya ajarkan anak-anak. Di manapun tempat kita syukurin. Mulai dari yang gak enak, pulang gak enak lagi. Ya, tapi kita bisa bersyukur karena itu akan menjadi memori yang indah. Apa? Kamu sama papa bisa di tempat manapun merasakan itu. Bukan gak boleh. Teman-teman. Ya, beberapa dari tempat ini udah pernah ngerasain ya. Rasain private jet enak-enak. Bohong gak enak. Ya. Tapi setelah kamu ketemu sama orang-orang private jet yang punya private jet, dia bilang apa? Kamu tahu? Yang terpenting buat aku bukan aku naik private jet lagi. Yang terpenting buat aku adalah ketika aku pergi ke kota-kota, aku bisa ajarin orang bagaimana mereka hidup benar. Karena mereka harus jadi pria-pria yang benar yang hidupin keluarganya. Kita mungkin pengen private jetnya, tapi kalau kita sudah sampai di situ, ada orang-orang yang naik private jet, kebahagiaan dia bukan private jetnya. Tapi ini hanya alat, aku bisa cepat ke kota-kota. Aku bisa ajarin karyawan-karyawan gimana hidup benar, gimana kerja benar, gimana kamu jadi blessing buat keluargamu. Teman-teman, saya akan akhiri dengan surat Paulus 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 22. Kita bacakan bersama-sama. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 22. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan banyak mungkin orang. Jadi Paulus bebas, tapi dia jadikan diri hamba. Demikianlah bagi orang-orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Paulus jelas, sungguh aku bebas, aku jadi hamba. Saya nggak harus makan mewah. Tapi saya belajar, kadang-kadang ada orang yang sukses mengundang saya, mengajak saya makan. Dulu mentalitas saya kalau makan buat bawa minum sendiri gak apa-apa. Suatu hari saya bawa minum sendiri, mau pesan minum apa Pak Johan? Gak apa-apa, saya ada minum sendiri, wajahnya berubah. Kok kamu gak menghargai
Di situ saya belajar, saya taruh, saya akan pesen kira-kira yang enak apa. Saya sebetulnya nggak perlu minum itu semua, tapi saya harus minum yang oke supaya apa? Saya memberikan tempat untuk saya bisa berkomunikasi, bercerita, dan dia bercerita hidupnya kepada saya. Mengerti? Bebas, tapi menjadi hamba. Sama, ketika udah biasa enak, kamu harus makan gak enak. Ada orang-orang yang makannya gak enak. Kamu bisa gak duduk makan nasi bungkus sambil tertawa, tersenyum bareng sama mereka? Karena itu bukan penting lagi. Yang penting adalah mereka kenal Kristus. Mereka kenal kasih dari kehidupanmu. Saya kenal satu bisnismen yang sukses banget. Dan ketika dia tunjukkan foto, yang paling menyentuh hati saya adalah dia tunjukkan foto dengan lenangan air mata. Kalau saya sebutkan namanya kamu tahu dia terkenal banget. Dan dia sebutkan, dia tunjukkan foto, dia foto di pangku, dia memangku satu anak refugee. Dan dia nanyain, ini anaknya. Aku waktu itu duduk bareng sama mereka, duduk di bawah, makan nasi bungkus. Hospitality. Ini bisnismen yang terkenal. Dan ketika dia menceritakan itu, saya tidak bisa bohong. Saya melihat hatinya yang tulus. Dan air mata mulai ada di matanya. Bebas. Bisa makan enak. Nggak milih makan enak. Bisa makan nggak enak. Bisa semuanya. Karena ada yang lebih penting daripada makanan. Ya, kalau nggak bebas, nggak bisa gue yang enak. Gue susah sejak kecil. Dulu saya gitu ya. Nggak bisa menghargai makan enak. Kenapa? Susah-susah, hemat segala macamnya. Akhirnya istri saya nggak bahagia. Nggak pernah diajak makan yang benar. Makanya warteg terus. Warteg saya udah bahagia, dia tidak. Dia punya orang tua kalau habis dapat gaji diajak makan enak. Setelah nikah sama saya, ayo sengsara buat Tuhan, buat Kristus, buat melayani. Saya nggak biasa, saya harus belajar untuk mencintai dia. Walaupun saya juga harus ajarin. Sehingga kami punya makanan yang enak, kami punya makanan pinggiran. Teman-teman ya. Ya, yang bersih ya, walaupun kadang-kadang ya kita sedikit jinja ya. Teman-teman bebas. Tapi rela jadi hamba. Bagi Yahudi seperti orang Yahudi di bawah Torah. Seperti di bawah Taurat. Sekalipun tidak di bawah Taurat demi memenangkan. Jadi Paulus seolah-olah mungkin ketika berkumpul sama Yahudi ya gak apa-apa makan kosher. Makanya gak babi, cumi, kepiting, kerang, udang gitu ya. Dia kosher gak apa-apa. Dia lihat lebih penting dari itu ya. Demi apa? Memenangkan. Memenangkan bukan konsep Kristen indoktrinasi, Kristen yang kristenisasi, tidak. Tapi bagaimana mereka merasakan cinta Kristus dan hidupnya diubahkan. Bagi Gentile, seperti Gentile di luar Torah, sekalipun tidak hidup di luar hukum Allah, tetapi di bawah hukum Kristus. Hukum Torah, hukum Allah. Tetapi Torah itu sudah distorsi dengan budaya Yahudi yang menekankan dengan legalisme. Maka Paulus mengatakan hukum Kristus yang memerdekakan. Maka Kristus bisa makan bersama dengan orang-orang kaya. Kristus bisa makan bersama dengan orang-orang yang terbuang di dalam masyarakat. Karena kasihnya yang besar. Kita bisa against consumerist society? Bisa. Tapi kita masih bisa beli bendanya? Bisa. Tapi kita bisa nggak beli? Bisa. Demi apa? Demi orang bisa mengenal kasih Tuhan. Amin. Ya, ini gak gampang teman-teman. Ya, bagi orang lemah seperti orang lemah supaya dapat menyelamatkan mereka, supaya kasih Kristus menjadi nyata di bumi ini. Teman-teman, ada satu buku yang saya baca, The Name of the Rose, ditulis oleh seorang ahli semiotika yang bernama Umberto Eco. Dia mengatakan ini. Ketika waktu itu gereja Katolik di abad 12-an, dia kritik terhadap sains. Kenapa? Karena sains itu dianggap melawan firman Tuhan. Dan ada seorang tokoh yang bernama Roger Bacon. Roger Bacon itu adalah penemu kaca pembesar pertama kali. Penemu kaca pembesar pertama kali itu pertama diketawain di dalam gereja. Kenapa? Karena ini ilmu kafir. Ini hikmat-hikmat dari Gentile, seorang yang tidak percaya. Dia mendistorsi dari kekristenan. Tetapi tokoh daripada novel ini mengatakan, Roger Bacon itu mengajarkan kita apa? Untuk menghadapi antikris, kita harus mempelajari rahasia daripada alam. Ya, kita harus mempelajari herbs itu tanaman-tanaman yang bisa menyembuhkan. Kita harus mempelajari the nature of stones. Kita harus mempelajari bagaimana bahkan menerbangkan pesawat ya. Benda-benda yang terbang waktu itu isunya udah ada bagaimana bensin itu bisa terbang teman-teman. Ya. Jadi kekristenan sebetulnya di dalam kritik Eco ini adalah kekristenan justru
Roger Bacon itu adalah seorang Fransiskan, seorang rahib, ordo Fransiskan, seorang hamba Tuhan, tapi bisa menciptakan pembesar yang akhirnya membantu banyak hamba-hamba Tuhan bisa lihat apa? Bisa lihat kalau nanti dia nggak pakai kacamata, dia bisa lihat, dia bisa baca teks, dia bisa salin teks. Pada waktu itu masih nyalin, belum ada percetakan, reformasi baru ada percetakan, betul? Ya. Jadi kita tidak bisa membuang alam, kita tidak membuang culture, teman-teman. Ya, tapi kita juga tidak menerima sepenuhnya. Maka saya akan akhiri khotbah saya dengan apa? Satu, tidak serta-merta menolak, tidak serta-merta menerima. Oke? Tidak menolak, tidak menerima. Tapi kita harus punya apa? Discernment, embodied discernment. Yaitu dengan cara apa? Living in truth. Kita berpikir, kita belajar bedain uang adalah belajar teorinya dulu, baca semua buku teori tentang uang, belum tentu kamu bisa bedakan uang palsu atau benar, enggak kan? Tapi kalau kamu udah biasa terima uang berkali-kali di bank, nggak usah belajar teorinya, kamu bisa pegang, sentuh, tahu itu palsu atau enggak, betul? Jadi kekristenan discernmentnya dengan cara apa? Bukan di sini, tapi di sini. Karena apa, teman-teman? Karena culture kita embodied. Melatih tubuh kita dengan embodied. Sebetulnya Alkitab dilatih sebagai embodied. Dan filsafat di zaman dulu adalah way of life. Seorang tokoh filosof yang bernama Pierre Hadot itu mengatakan apa? Christianity as a way of life. Filosofi as a way of life. Jadi filsafat sama Kristen dulu nggak di sini, tapi as a way of life. Maka ketika kita biasa hidup di dalam truth, kita biasa jujur sama orang, kita biasa melatih tubuh kita tidak terikat dengan merek-merek tertentu. Kita melatih tubuh kita bisa pakai yang biasa, yang tidak bermerek juga banyak yang bagus, tapi pakai merek juga nggak apa-apa. Kita bisa melatih tubuh kita dengan semua perbedaan itu, ternyata nggak masalah, kita bisa merasakannya. Kita tidak terjebak di salah satunya. Oke? Dengan living in truth, ya ini saya mengutip Bruce Lee, be like water. Karena bagi saya itu Alkitab, jadilah terang atau be like water. Mengapa? Karena di gelas air tetap air, tapi di gelas. Nanti dia di tempayan dia tetap air di gelas. Nanti dia di sini dia tetap air, tapi di kaca. Dia ada dimanapun dia tetap air. Maka kekristenan tidak ada budaya yang jelas, betul? Nggak ada praktek-praktek yang jelas, harus ibadah berapa lama. Tetapi kekristenan justru karena dia seperti air, dimanapun dia berada, dia bisa tetap esensinya tanpa berubah. Bentuk boleh berubah, tapi esensinya tidak pernah berubah. Dan esensi hukum Kristus adalah kasih, kebenaran, keadilan, love, truth, justice, mercy. Dan dengan itu apa? Menyatakan kebesarannya. Ketika saya pakai pakaian yang biasa, saya tetap menyatakan kebesaran. Ketika saya makan di tempat-tempat yang mungkin kamu gak mau makan, saya menyatakan kasih, kebenaran, keadilan Allah. Dan kadang-kadang saya harus makan di tempat-tempat yang terbaik. Dan ternyata ketika saya makan di situ, saya menyatakan kebenaran, kasih, dan Allah. Ketika saya ada di dalam budaya apapun, saya menyatakan kebenaran, kasih, dan keadilan Allah secara embodied. Amin. Tuhan Yesus memberkati.